kuat. Cuma satu. Kalau saya kan udah dua. Jadi energinya udah terkuras. Jadi duduk aja saya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffidunal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nural jannat nurun na'im wa nurun nadari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al hadhil jam'iyyah jam'iyyatan mubarakan waj'al mudiraha minal mukarramin. Allahumma inna nas'aluka taubata wa istiqamata ala syari'atil ghara wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka utlubana i'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa i'tina ma'aka abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan guru agung kita pengarsa Allah, semoga beliau selalu sehat, panjang umur dan terus ditambah barokah karomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah karomah itu juga sampai kepada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Yang saya hormati para kiai wakil talqin, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul makan, wa sahibul makanan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Taufik, juga sahabat saya Kiai Haji Burhanuddin yang juga Ketua MUI Cikarang Timur. Kemudian juga Abah Kiai Haji Ridwan, pengasuh pondok pesantren Al Hasaniyah yang baru saja sudah mengocok perut kita dan menyampaikan pesan-pesannya. Juga kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, Sekretaris PCNU Kiai Sarif Bunarif, kemudian juga Ketua MUI dari Cikarang Timur ya. Alhamdulillah hadir, dan teman-teman yang lain, para asatidz, para hujat, para pemangku manaqib, semua para ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia. Di dalam hidup kita ini, di alam semesta ini, di jagat raya ini hanya ada dua pihak. Satu khalik, dua makhluk. Kalau bukan khalik berarti makhluk. Kalau bukan makhluk berarti khalik. Hanya ada dua itu aja. Dulunya makhluk itu nggak ada. Kita nih makhluknya. Dulunya nggak ada. Kita diadakan oleh yang maha ada, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita adalah yang sekarang sudah menjadi makhluk ini, supaya bisa kembali kepada Khaliq, supaya bisa kembali kepada pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tugas kita tuh, bisa kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian,
kita ini kan tidak tahu pencipta kita. Kita dibilang pencipta kita itu atau khalik kita itu katanya Allah, itu kan katanya. Ya kan, katanya. Jadi kalau sebatas menerima informasi bahwa yang mencipta kita, yang kita sebut sebagai Tuhan, adalah Allah, semua orang bisa menerima informasi itu. Ya kan? Dan semua orang bisa menyebut Allah, bisa menyebut. Karena yang menyebut Allah sebagai pencipta kita itu banyak. Orangnya banyak di dunia ini yang nyebut Allah lah pencipta kita. Karena memang informasi itu begitu banyak. Apalagi sekarang melalui medsos, melalui ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Jadi kita tahu. Jadi pengetahuan kita tentang Allah baru sebatas katanya. Betul? Baru sebatas katanya. Jadi kita ikut-ikutan. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kamu? Katanya. Kan katanya. Kata yang ceramah, kata YouTube, kata buku, dan lain sebagainya. Katanya. Nah, kalau iman kita hanya sebatas katanya, hanya sampai pada mengetahui karena katanya, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak akan pernah bisa dipraktekkan. Sehingga kemudian kalimat itu sebatas hanya digunakan buat menyebut orang yang meninggal. Padahal pesan tersirat dalam kalimat itu adalah supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu itu akan punah, akan hancur, akan binasa, kecuali Allah yang tidak binasa. Maka dulu ketika Nurholis Majid dan serombongan para Kahmi, Forum Alumni HMI datang ke Suryalaya bersama Akbar Tanjung dan yang lainnya, semuanya ditalkin di Pangarsa Abah Anom, kecuali Nurholis Majid, Cak Nur. Cak Nur dibilang begini, enggak talkin, enggak, takut fana. Kata Cak Nur, itu Cak Nur Pak, orang pintar, orang pintar. Takut fana. Abah Anom lebih pintar lagi. Atau kalau nggak mau fana mah jadi Allah aja. Nah kan kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu itu akan fana. Cak Nur takut fana. Ya kalau nggak mau fana mah jadi Allah tuh. Karena segala sesuatu itu akan fana, akan binasa, kecuali Allah yang tidak. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan Pak Bu, kalau iman kita sebatas hanya tahu karena katanya, kita tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Tadi dibilang segala sesuatu itu akan binasa. Lah setelah binasa itu kemana? Ada sedikit sekali orang yang bisa kembali kepada Allah. Tapi kebanyakan orang tidak bisa kembali kepada Allah. Nah ini yang tidak bisa kembali inilah, yang masuk neraka, yang disiksa. Kalau masih di dunia dia nyangkut di pohon dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa kembali ke Allah? Gitu. Dan kembali kepada Allah itu jangan nunggu umurnya habis. Pak, kalau sekarang kita tidak bisa kembali kepada Allah, apakah besok bisa? Apakah setelah meninggal bisa? Sekarang saja waktu kita masih punya pemikiran
masih punya akal sehat, masih punya tubuh yang bugar, pada saat ini aja kita nggak bisa kembali pada Allah, bagaimana nanti? Ketika sudah tidak ada lagi nyawanya, ketika sudah tidak ada lagi tubuhnya, sudah ditanam ke sana, bagaimana mau bisa kembali ke Allah? Padahal tugas kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya Pak, semua orang ini kalau berpikir itu akan harusnya punya kesungguhan. Bagaimana nih supaya saya bisa kembali ke Allah? Harusnya begitu. Tapi kebanyakan masyarakat kita banyak yang stres, banyak yang pusing. Tadi kata Ridwan, banyak yang tidak bahagia. Itu karena terlalu banyak berpikir. Bukan berpikir untuk kembali pada Allah, tapi berpikir untuk kebanyakan urusan-urusan dunia. Kalau kita berpikir tentang urusan dunia atau berpikir tentang apa saja, maka sebenarnya dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua jenis. Kita berpikir tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Yang kedua, kita berpikir tentang sesuatu yang sudah kita ketahui. Nah, berpikirnya inilah yang membuat orang banyak menjadi stres, yang kata Ridwan tadi, tidak bahagia. Coba Pak, benar kan? Kita berpikir untuk sesuatu yang belum kita ketahui. Banyak orang berpikir ini. Misalnya, besok mau terjadi apa udah tahu belum? Kan belum tahu. Besok kita dapat order tidak dagangan kita? Belum tahu. Besok kita dapat rezeki tidak? Belum tahu. Nah, yang belum tahu itu dipikirin sama kita. Jadinya stres. Pusing. 7 keliling. Maka Gus Dur pernah ditanya, Gus, sebenarnya apa ini yang membuat masyarakat ini pada tidak bahagia, stres, cemas, dan lain sebagainya? Karena terlalu banyak mikirin yang belum diketahui, kata Gus Dur. Oh begitu Gus. Terus kalau yang sudah diketahui, lawang sudah diketahui, ngapain dipikirin? Iya, akhirnya kan gitu aja kok Pak. Gus Dur perhatiin dulu di TV, kalau ngomong tangannya sambil ketuk-ketuk. Gitu aja kok tapi tangannya gerak-gerak. Nah, kita sudah punya itu. Jadi kembali, tugas kita adalah bagaimana kita kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu bukan nanti setelah meninggal, enggak, sekarang. Allah yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita tahu. Kita tahunya kan hanya katanya, kata Al-Quran, kata hadis, kata orang ceramah, dan lain sebagainya. Kita kan katanya aja. Tapi kita disuruh kembali kepadanya. Allah sebagai yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui tentang kemampuan makhluknya untuk bisa masuk ke hadratnya itu, Allah ciptakan alatnya. Maka Allah buat pintu untuk bisa masuk. Allah buatlah pintunya supaya makhluk bisa masuk ke hadratku. Maka pintunya dibuat oleh Allah. Apa pintunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pintu masuk ke hadrat Allah. Dulu Rasulullah. Karena yang namanya masuk itu, Pak, barangkali tidak akan pernah ada kata masuk kalau tidak ada pintu, Pak. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia kan ada kata masuknya. Itu kata masuk itu tertera dalam hasanah bahasa kita karena ada kata pintu. Tidak mungkin seseorang bisa masuk ke sesuatu ke dalam sesuatu kalau tidak ada pintu. Jadi dibuat dulu pintunya, baru ada peraturan masuk. Dalam konteks yang saya bicarakan ini, masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan wusul ilallah.
rusul ilallah. Jadi pintunya dulu tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah permasalahannya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum memahami tentang kemursidan, pintu itu selesai sudah sampai di Rasulullah. Dan kemudian kita yang hidup sekarang, bagaimana? Bagaimana untuk bisa masuk ke hadirat Allah? Rasulnya, jasadnya sudah meninggal. Ruhnya ada, tapi bisakah kita berinteraksi dengan ruh Rasulullah SAW? Barangkali ada yang bisa, tapi sangat sedikit orang yang bisa untuk itu. Kebanyakan orang tidak mampu berinteraksi dengan ruh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah mencipta pintu-pintu setelah Rasulullah. Pintu kedua setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anak Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku kota ilmu. Siapa yang mau masuk ke kota ilmu? Ali babuha. Ali pintunya. Itu untuk masuk ke Rasulullah mesti lewat Ali. Bagaimana ke Allah? Yang sama sekali kita belum tahu, nggak pernah lihat, suaranya nggak pernah kita dengar. Cuman katanya. Supaya iman ini menjadi tebal dan menjadi yakin, maka kita perlu adanya guru. Guru kita, pemirsa Abah Awas, adalah pintu ke-38 dalam Hasanah Silsilah Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Abah Anom pintu ke-37. Bagi teman-teman kita yang belum mempercayai pintu ke-38, silsilah ke-38, maka dia berhenti di pintu ke-37. Nah, permasalahannya adalah setelah 37, kalau tidak ada lagi pintu dohir yang ke-38, umat ini mau kemana? Umat ini kemana? Apa berinteraksi dengan ruhnya Abah Anom? Kan tidak. Permasalahannya adalah banyak teman-teman kita di TKN yang dulu, karena saya juga dari zamannya Abah Anom, terlalu pede dengan tidak mengakui kemursidan ke-38. Terlalu pede. Kalau saya nanyanya gampang aja, emang kamu bisa berinteraksi dengan Abah Anom, dengan ruhnya Abah Anom? Gitu. Kalau kita sih tidak sombong dan mengakui kelemahan diri, kita tidak bisa berinteraksi dengan ruhnya Abah Anom. Maka saya mengambil pintu yang ke-38, pemirsa Abah Awas. Dengan Abah Awas saya bisa berinteraksi. Karena saya dohir, saya perlu pintu yang dohir juga, gitu. Karena saya masih ada tubuh dohirnya, jadi saya perlu guru yang masih ada tubuh dohirnya, sehingga saya bisa berinteraksi. Ada yang saya nggak ngerti, saya bisa tanya. Itu. Nah itulah makanya bagaimana bisa kita kembali kepada Allah ini perlu pintunya sekarang pintu ke-38. Bagaimana kita bisa masuk ke pintu 38 itu? Bagaimana masuk ke pemirsa Abah Awas sebagai pintu menuju Rasulullah, sebagai pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Ada alatnya. Apa itu alatnya? Talqin. Itu yang tadi dibahas oleh pemirsa Abah Ridwan. Alatnya adalah talqin. Lakona yulakinu talqin. Talqin itu apa sih? Talqin itu ngajarin. Memang ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Shaddad bin Aus. Hadis ini tidak populer di kalangan umum, tapi di kalangan ulama tasawuf populer. Karena dicantumkannya pun di kitab Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadis Sa'ad bin Aus itu. Awalun man tamana aqraba tariqi afdalaha wa asalaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Famtadara Nabi sallallahu alaihi wasallam panazala Jibril alaihi salam
Fantadara Nabi SAW al-wahya. Fanazala Jabrailu alaihi salam walaqana hadhil kalimata salasa marratin. Wa kalimata la ilaha illallah. Jadi yang pertama-tama datang ke Rasulullah dan meminta jalan terdekat pada Allah, jalan yang paling utama pada Allah, afdalaha wa asalaha, dan jalan yang paling gampang kepada Allah. Siapa yang pertama datang itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Pertama datang Ali. Makanya Ali menjadi pintu kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Ali datang ke Rasul untuk meminta jalan itu, jalan yang bercirikan 3. Jalan terdekat, jalan terutama, dan jalan yang paling gampang. Untuk jalan itu Rasul diem dulu, nggak langsung jawab. Fantadara Nabi SAW al-wahya. Nabi menunggu wahyu dari Allah. Ketika Nabi menunggu wahyu dari Allah itu, fanazala Jabrailu alaihi salam. Turun Jibril alaihi salam. Apa yang dilakukan Jibril terhadap Nabi? Walaqana hadhil kalimata salasa marratin. Dan mentalkinkan kalimat ini 3 kali. Ayat kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah. Pak, bayangkan kalau sekedar kalimat la ilaha illallah, Nabi pasti sudah bisa ngomong, sudah pinter, sudah terbiasa ngomong la ilaha illallah. Kalau sekedar masuknya cahaya la ilaha illallah, cahaya Al-Quran, cahaya Allah ke dalam kalbu Rasul, Rasul pasti sudah ada cahaya itu di kalbunya. Jadi kenapa Rasul ditalkin? Maksudnya adalah untuk kemudian mentalkin Sayyidina Ali yang minta jalan itu. Yang minta jalan itu. Maka barulah setelah Rasul ditalkin oleh Malaikat Jibril, lalu Rasul mentalkin Sayyidina Ali. Setelah Rasul mentalkin Sayyidina Ali, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Summa ja'a ila ashabihi wa laqanahum jami'a. Kemudian Rasul datang pada sahabat-sahabat lainnya dan mentalkin secara berjamaah. Setelah itulah baru Rasul mengatakan, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Jadi talqin itu ngajarin zikir dan memasukkan cahaya Allah, cahaya kemuhammadan ke dalam kalbu orang yang ditalqin. Sehingga dengan alat itu nanti dia bisa kembali kepada Allah. Kalau kita membayangkan kembali kepada Allah seperti apa yang saya tadi jelaskan, susah Pak. Tapi kalau sudah punya alatnya, ini alat kembali kepada Allah. Semoga Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, harapan, hajat. Semoga Allah kabulkan dan kita menjadi orang yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu. Untuk maksud ini semoga Allah kabulkan dengan berkat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.